Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar untuk kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun sekarang ini kita belajar yang menggunakan video karena pandemi COVID, kalian tetap harus semangat dan jangan malas dalam belajar. Terlebih lagi kalian sudah kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama adalah kalian dapat memahami pengertian dari teks laporan, dan yang kedua adalah kalian dapat memahami ciri-ciri, tujuan, dan fungsi teks laporan percobaan. Kita langsung saja. Yang pertama, berkaitan dengan pengertian teks laporan percobaan. Kata teks laporan percobaan dibagi jadi 3 kata. Pertama teks, yang kedua laporan, yang ketiga percobaan. Untuk teks, kalian sudah tahu sendiri, teks itu adalah sebuah tulisan. Setiap kalian tulis kalian itu merupakan sebuah teks, atau kalian ketik di laptop, mesin ketik sebuah tulisan teks. Yang kedua adalah laporan. Teks laporan. Untuk laporan kalian pernah belajar di kelas 7 teks laporan. Dan untuk laporan sendiri yaitu sebuah bentuk hasil dari pengamatan yang bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh untuk orang banyak. Sedangkan kata yang ketiga adalah percobaan. Percobaan itu bisa dibilang nama lainnya ada sebuah eksperimen, penelitian, atau juga praktik, bisa juga karya ilmiah. Untuk percobaan atau eksperimen biasanya kalian lakukan pada mata pelajaran IPA. Nah, berarti ini ada kaitannya sama pelajaran IPA, ya. Oke, lanjut. Jadi dari pengertian tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa teks laporan percobaan adalah sebuah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan dari yang dilakukan atau yang orang lain lakukan. Jadi bentuknya dia teks. Kenapa dari hasil percobaan? Karena ini berkaitan dengan sebuah penelitian. Pasti dalam sebuah penelitian itu ada laporannya. Dan lanjut. Sekarang ciri-ciri. Ciri-ciri teks laporan dibagi jadi 3. Yang pertama fakta, yang kedua objektif. Untuk fakta, karena dia hal yang benar-benar terjadi, maka berbeda dengan opini. Kalau fakta itu sudah teruji kebenarannya, sedangkan opini dia belum teruji, jadi kebenarannya masih diragukan. Contohnya seperti ini. Untuk fakta, siswa pada tanggal 13 Juli 2020 melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Itu merupakan fakta. Kenapa fakta? Karena benar-benar terjadi dan kebenarannya tidak perlu diragukan lagi karena memang benar-benar terjadi. Sedangkan opini contohnya misalnya kayak gini. Siswa masuk sekolah pada bulan Desember. Nah, itu merupakan opini. Kenapa termasuk opini? Karena kebenarannya itu masih diragukan karena belum teruji. Karena sebuah opini itu biasanya berupa pendapat dari seseorang. Ciri yang kedua adalah objektif. Objektif itu adalah hal yang sebenarnya sesuai dengan fakta dan tidak ada pengaruh atau pendapat dari si pengucap atau si pengujarnya. Jadi nggak ada pendapat pribadi. Jadi dia apa adanya itu harus objektif. Biasanya kalian dipilihkan antara subjektif dan objektif. Itu satu hal samaan dengan fakta dan juga dengan sebuah opini. Kalau objektif itu apa adanya, kalian menilai sesuatu apa adanya tanpa ada pandangan pribadi. Sedangkan subjektif itu kalian menilai sesuatu berdasarkan pandangan pribadi. Contohnya kayak gini. Kalian melihat laki-laki tua yang di pinggir jalan. Di situ kalau objektif kalian berbicara apa adanya. Kalau misal subjektif, karena laki-laki tua itu adalah ayah kalian, ya ayah kalian pasti akan berbicara dengan atau membicarakan tentang hal-hal yang baik
mungkin berkaitan dengan menjelek-jelekan orang tersebut. Itu subjektif, ada pendapat pribadi dari diri kalian. Kalau objektif, apa adanya, tidak ada pendapat pribadi meskipun itu adalah ayah kalian. Sedangkan yang ketiga adalah lengkap. Ciri lengkap maksudnya adalah di dalam sebuah teks laporan percobaan itu harus tersusun secara lengkap, secara sistematis, tidak ada hal yang kurang, baik berupa informasinya maupun fakta-faktanya. Selanjutnya adalah tujuan teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan itu bertujuan untuk melaporkan hasil percobaan. Maksudnya adalah kalian sudah melakukan percobaan, itu ada laporannya, ada hasilnya, tidak hanya serta-merta kalian sudah melakukan tapi tidak ada hasilnya. Dan yang kedua adalah untuk menguji sesuatu. Teks laporan ditulis untuk menguji sesuatu, dari suatu hal, sebuah penelitian, sebuah eksperimen. Fungsi dari teks laporan percobaan yang pertama adalah memberikan informasi dari apa yang sudah dilakukan dalam teks laporan percobaan. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi yang sudah didapat, yang sudah dilakukan dan penelitian sebelumnya. Dan yang kedua adalah sebagai pemecahan masalah. Biasanya sebuah penelitian itu untuk memecahkan sebuah permasalahan. Oleh sebab itu, fungsi dari teks laporan percobaan adalah sebagai ketiga adalah bukti tertulis atau dokumen. Nah, di sini biasanya kalau kalian sudah melakukan sebuah penelitian, otomatis harus ada bukti tertulisnya. Nah, bukti tertulisnya itu adalah teks laporan kalian. Ya. Akhirnya materi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada hal-hal yang kalian kurang pahami, nanti kalian bisa tanyakan di grup. Untuk tugas nanti Bapak share di grup juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.